Apalagi kalau yang itu mesti diedit. Oh, mesti diedit. Tapi nggak diedit pun kadang-kadang lucu loh. Iya ya. Iya, kayak gini kan udah mulai nih. Udah mulai ya? Iya, udah mulai. Teman-teman YouTube, kita balik lagi ke video gue di channel Edo Borne. Kali ini gue kedatangan tamu nih teman-teman. Perkenalkan diri, silakan. Kamu siapa datang ke sini? Halo Om, aku Alan. Alexander Alan. Alexander Alan. Kamu tuh siapa datang kemari? Saya itu hanya seorang, bukan siapa-siapa. Bos kayu nih teman-teman. Jadi kalau kan teman-teman suka nanya, "Bang, lo beli kayu walnut di mana? Red oak di mana? White ash di mana?" Dan gue selalu bilang itu abadi Indorona. Nah, ini nih orangnya. Itu dia. Kebetulan teman-teman, dia kesini tuh main kesini. Mau bikin project nih kita ya, Om. Kita mau coba. Kita mau bikin talenan kubus 3 dimensi. Iya. Dengan Kira-kira itu gambarnya nih, gue coba screen kira-kira capture di sini nih. Di sini gambarnya. jangan, gue ketutupan kalau di sini. Di sini nih. Sini Atau tuh. di sini lah. Oh iya, di sini tengah-tengah ya. Oke. Atau ntar kita semua ketutupan ada videonya nanti ya. Ya pokoknya kayak gitu. Kita lagi mau coba dengan kayu-kayu yang dia punya. Gitu lah teman-teman. Oke. Kayu apa yang dia bawa? Ini dia nih. Kalau yang ini ya, yang mana yang agak gelap ini, orang biasanya bilangnya American walnut, black walnut. Kalau di Jepara bilangnya walnut. Ini kayunya. Ini biasanya orang bikin ini tuh untuk furniture ya, karena emang ukurannya pas buat furniture kabinet. Nah, cocoknya pakai ini. Oke, yang berikutnya. Kalau yang ini yang warnanya agak terang ini spesiesnya red oak, teman-teman. Red oak ini kadang-kadang kalau teman-teman pernah dengar white oak ya. Nah, ini bisa jadi salah satu alternatif pengganti white oak. Karena mengingat harga white oak saat ini sedang melambung tinggi. Oke. Berikutnya. Nah, ini yang lebih muda lagi, ini lebih ke merah ya. Ini sebenarnya dia beach. Beach ini banyak dipakai di Indonesia sebenarnya buat pabrik-pabrik kayak mainan, terus apa namanya? Alat perlengkapan rumah tangga kayak apa sih namanya? Sotil gitu ya, talenan gitu. Nah, ini nih biasanya dipakai buat ini. Nah, ketiga spesies ini tergolong spesies hardwood, American hardwood. Kalau ini lebih ke Eropa. Yang dua ini American hardwood. Yang satu Eropa, yang dua American hardwood. Amerika. Gue sama Om Alan mau ngukur kelembapan dari Red oak red oak ada di 6%. 6%. Ini bacanya kebalik ya teman-teman ya? Ngebacanya gini. Balik gak sih? Sama aja dong. Sama aja ya? Iya. Oh iya. Jangan kayak gini. Ya sama aja. Itu kepala ya. Gini dong, ngelawak aja. Gini dong. Coba satu lagi. Coba ya, ini ya. Satu lagi yang itu. Wah, ini kayak kering banget. Ini kering banget ya ini? Kering kerontang ya. Boleh juga nih. Satu lagi. Tuh, ini dia 2 ya. 2%. Kita masih penasaran sama walnut yang dibawa sama Om Alan nih teman-teman. Taruh ini minggirin dulu nih. Ya kan? Ini walnut yang dibawa. Oke, 0%. Jangan-jangan ntar kita bisa ngebohongin lagi. Gue punya walnut nih, walnut sisa. Kita mau cek juga nih. Kita mau cek kelembapannya berapa. 12 ya. Ternyata balik. 12%. Dan Berarti ini emang kering banget nih. masih 0%. Cakep nih walnut yang dibawa. Lebih keras ya biasanya? Yang lebih keras biasanya lebih oke ya. Lebih oke ya? Nah. Oke, berarti kita nggak ngada-ngada ya kalau kayu yang dia bawa. Ini lembek Bagus. Ini kayaknya perlu diurut nih. Diurut. Makin lembek dong kalau diurut. Gimana sih? Udah, kita langsung ke pekerjaannya. Oke. Let's go. Untuk pengerjaannya sendiri, Om Alan yang akan melakukan semua proses dari mulai cutting, lalu jointing, lalu plannering ya. Iya ya, gitu deh pokoknya. Karena walaupun ini kayu impor, hampir sama dengan strukturnya itu hampir sama dengan kayu lokal kita. Jadi pada saat beli bahan mentahnya itu ya nggak langsung lurus gitu. Tetap aja harus diratain lagi, dibagusin lagi. Karena untuk membuat talenan kubikal ini pertama-tama yang harus dilakukan ya kita harus dapat potongan presisi dulu di setiap materialnya agar nanti kubusnya atau kubiknya yang akan kita buat juga pas, nggak ada singgungan yang terlalu melenceng lah istilahnya kayak gitu. Nah,
Kebetulan si Om Alan juga pengen banget nih untuk mengerjakan talenan kubikal ini. Jadi dia bilang dari awal mau ngerjain dong, mau bikin dong gitu loh. Terus ya udah yuk kita coba, datang aja ke workshop, bawa bahannya, tinggal abis itu kita bikin bareng-bareng deh gitu. Dia kelihatannya enjoy banget sih pada saat mengerjakan. Ya gue tinggal bikin videonya deh. Alhamdulillah ada yang bantuin. Enak juga sih ada yang bantuin. Nggak dibayar lagi. Haha, gratis. Siapa sih yang nggak suka gratis? Nih kita udah ke tahap plannering ya teman-teman. Kalau kita lihat sebelumnya bahan mentahnya agak kurang bagus. Sekarang begitu udah di planner, di jointing, bagus sih. Bagus banget. Untuk bikin kubus 3 dimensinya, kita potong dulu materialnya kecil-kecil agar nanti pada saat membuat kubusnya, kubus 3 dimensinya ya. Jadi kelihatan mendekati real lah istilahnya seperti itu. Jadi potongannya harus presisi. Sambil nungguin dia kerja ya gue bantuin juga lah ya. Jadi sebelumnya gue udah testing untuk cara bikin kubus 3 dimensinya agar kelihatan real gitu. Real, gitulah pokoknya. Agar kelihatan tampak nyata. Jadi potongan jajaran genjangnya tuh harus sesuai dengan sisi sebelahnya. Misalkan potongan miringnya itu 2 cm ya, sisinya juga harus 2 cm. Ini kebetulan kita bikin 2,5 ya. Kalau kekecilan bisa sih, lebih kecil lagi lebih bagus sebenarnya. Kalau kubusnya dibikin lebih kecil lagi tuh kayak lebih lucu aja gitu. Setelah dapet nih potongannya udah oke ya. Ini potongannya udah oke. Nggak ada yang terlalu bersinggungan, terlalu lebar lah, melebar istilahnya gitu. Akhirnya material-material yang tadi kita potong jadi jajaran genjang ya. Jajaran genjang gak sih? Jajaran genjang kecil-kecil. Nah seperti ini nih. Nggak kelihatan ya? Ini hasil potongan dari meter saw-nya masih ada serabut-serabut dikit. Jadi kita amplas dulu. Karena abis ini sebenarnya si potongan jajaran genjang ini akan gue lem satu-satu. Nah ini kita lagi memproses mau mencoak dasar talenannya dulu. Karena untuk masukinnya gimana ya gue neranginnya ya. Kita tanam lah istilahnya, kubusnya tuh kita tanam di dalam dasar talenannya. Nah gue nyoakinnya pakai mata router. Menyenangkan sih prosesnya. Tapi dari sini nih Om Alannya udah nggak ikutan. Karena dia punya kerjaan lain, dia harus keluar kota. Jadi dari sini sampai proses yang ini sampai proses akhir, ya gue yang kelarin lah mau nggak mau. Seperti itu. Untuk mengelarkan project ini, tinggal alat-alat manualnya nih. Paling rumit sih di sini sih sebenarnya. Bukan paling rumit sih, harus ada ketelitian dalam mencoak bagian-bagiannya. Karena kalau kelebaran sedikit jadinya longgar. Ya nggak sih? Yang gue rasain sih waktu bikin project ini tuh kayak gitu. Jadi ya kita mulai pahat sedikit demi sedikit. Terus ada bagian yang memang perlu di pahatnya jangan terlalu kencang mukulnya karena akan patah. Itu sih bagian, lumayan sih. Lumayan perlu ketelitian. Nih bagian-bagian yang udah gue coak hasilnya seperti itu. Tapi gue seneng sih pada saat testing ngeplek gitu. Setelah semuanya ngeplek,
kita tinggal masuk ke proses penempelan nih. Ini juga ribet sih sebenarnya. Ribet banget. Paling nggak si kubusnya itu harus setengah masuk ke dalam talenannya. Jadi gue bikin talenannya ini tebelnya kira-kira 3 cm ya. Jadi ya harus masuk ke dalam. Kalau mau dimasukin semua bisa sih. Ini gue kira-kira 3/4 lah. 3/4 bagiannya itu gue tanam ke dalam. Ini agak tricky sih. Agak tricky caranya. Tapi ya ini cara yang gue lakuin ya. Kalau teman-teman punya cara lagi mengenai membuat kubus 3 dimensinya lebih cepat, lebih baik, lebih presisi, coba deh komen di bawah di kolom komen biar kita sama-sama ini aja tukar pikiran terus berbagi gitu loh. Gue juga pengen tahu caranya seperti apa. Kalau cara yang gue lakuin ini seperti ini. Abis ini sebenarnya udah mudah lah istilahnya. Tinggal kita ratain, kita bagusin. Nah, gue menggunakan sebelum gue masuk ke planner, gue pakai hand plan dulu. Ke planner yang portable ya, maksudnya dudukan planner yang duduk ya. Ini gue pakai hand plan dulu agar mendekati atau rata lah. Diratain dulu, habis itu gue masuk ke planner dan lain-lain. Dari sini teman-teman tinggal lihat prosesnya karena hampir jadi nih. Untuk proses akhirnya gue menggunakan beeswax dari Bio karena sebenarnya ini mau dipakai buat tatakan makanan ya. Bisa buat buah, bisa buat baki teh juga bisa, macam-macam lah. Seperti ini jadinya. Nah ya kan, dari proses yang udah tadi gue lakuin, gue minta saran dari teman-teman. Kira-kira ada gak sih cara yang lebih cepat atau cara yang lebih mudah atau cara yang lebih presisi membuat talenan kubikal ini? Kalau mau di model-modelin bisa aja di bagian atasnya tuh ditempelin lagi kubus-kubusnya. Tapi ya ini yang gue kerjain. Menurut kalian seperti apa? Tinggal komen di bawah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan pernah berhenti untuk berkreasi karena kalian tidak sendirian. Oke? Sampai jumpa teman-teman. Ikutin terus video dari channel Edo Borne.